selamat datang di Dayu Ratna Channel. Nah, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana sih caranya aku untuk menggunakan baju ke baby newborn aku. Terlebih dahulu kalian bisa menggunakan pampersnya ya agar tidak bocor saat menggunakan baju. Nah, di sini aku mulai untuk menggunakan celananya dulu ya. Untuk pemilihan baju dailynya atau setiap paginya itu aku menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek seperti ini. Untuk malam hari baru aku menggunakan celana panjang dan baju panjang. Tips buat kalian untuk pemilihan bajunya untuk baby newborn ya, itu menurut aku harus yang mudah digunakan dan tidak ribet. Jadi pada saat menggunakannya kalian mudah dan tidak mengganggu baby kalian. Nah, di sini karena baby aku sedang tidur, biasanya baby aku ini setelah mandi akan tidur. Nah, di mana biasanya baby newborn itu durasi tidurnya itu jauh lebih banyak ketimbang durasi dia melek ya atau membuka matanya. Jadi biasanya setelah mandi itu baby aku pasti bobo. Jadi aku menggunakan bajunya itu secara perlahan agar tidak mengganggu boboknya si dede bayi ini. Nah, di sini untuk menggunakan bajunya kalian bisa masukkan perlahan dari bagian tangan. Kemudian untuk bagian belakangnya kalian bisa menselipkan bajunya itu ke bagian punggungnya, kemudian baru dimasukkan ke lengan satunya lagi atau ke tangan satunya lagi. Ini bunda aku kasih info ke kalian, untuk menggunakan baju ini jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu keras ya untuk menarik menarik lengan atau menarik tubuh baby kalian, karena baby newborn itu kan baru ya, baru pembentukan dan masih sensitif ataupun masih tulang-tulangnya itu masih belum terlalu keker gitu ya, jadi masih lembek-lembek gitu. Jadi takutnya kalau misalnya kita terlalu keras untuk menariknya itu akan terjadi memar atau bisa jadi terkilir di bagian tangannya, terutama di bagian biasanya tuh di bagian tangan atau di bagian lekukan kaki atau di betis itu ya, karena kita akan tarik untuk menggunakan celana. Itu kalian harus perhatikan dan harus benar-benar pelan dan lembut untuk memasukkannya. Nah, di sini aku masih menggunakan selop kaki dan selop tangan ya saat baby newborn, karena kuku baby aku itu sangat tajam dan aku belum berani terlalu memotongnya terlalu pendek karena biasanya itu akan melukai ya bagian-bagian dari kukunya. Jadi aku masih antisipasi karena mukanya itu banyak banget kegeret, jadi aku masih menggunakan sarung tangan dan sarung kaki saat dia newborn seperti itu. Nah, di sini udah selesai tahap penggunaannya. Akan aku lanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu akan membersihkan lidah dan menggunakan skincare untuk hairnya ya, atau bagian kepalanya yaitu rambutnya. Itu aku menggunakan Sweet Sal. Kebetulan produk untuk skincare babynya itu aku percayakan di Sweet Sal ya, karena banyak rekomendasi dari ibu-ibu atau orang terdekatku. Jadi produk Sweet Sal ini sedikit tidaknya aman di kulit baby teman-teman. Jadi aku mencoba juga untuk menggunakan di baby aku, dan sampai saat ini produk ini aman sih di baby aku dan tidak memicu alergi di kulit baby aku. Nah, seperti ini tips buat kalian saat menggunakan baju ini. Aku tekankan buat kalian jangan memilih motif atau tipe baju yang ribet-ribet, karena untuk baby newborn agar baby kalian itu mudah bergerak atau saat membersihkan pampersnya, karena kan biasanya newborn tuh bakalan sering banget pup dan kencing ya. Jadi itu mempermudah kalian untuk membuka dan mengganti pampersnya. Nah, untuk setelah selesai penggunaan skincare-nya untuk baby, aku di sini
direkomendasikan oleh orang tua, mertua, dan saudara-saudara itu untuk menggunakan bawang kepada baby. Kenapa? Karena di kepercayaan aku di Bali itu bawang itu bertujuan untuk melindungi bayi dari hal-hal yang bersifat non medis ya tentunya. Nah, aku juga pernah membaca artikel bahwa bawang merah dan bawang putih itu dapat menetralisir hal-hal seperti penyakit atau virus berbahaya. Itu di salah satu artikel ya. Untuk uji cobanya aku belum tahu, tapi aku menggunakan ini karena tradisi ya tentunya. Nah, penggunaan bawang ini buat kalian yang masih menggunakan bawang seperti aku ini, bawang merah ya, itu tips buat aku, jangan di kulit babynya. Kenapa? Karena nanti takutnya memicu iritasi atau memicu alergi terhadap bawang itu sendiri. Jadi kulit anak kalian itu bisa ruam atau bisa terjadi kayak bintik-bintik kecil gitu, atau bisa juga gatal gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu, kalian bisa meletakkan bawangnya di rambut ya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya. Jadi bawang itu ditaruh di atas rambutnya dan mengopek bawangnya itu atau nebis bawangnya itu sedikit aja dengan lembaran yang paling sedikit agar tidak terlalu keras ya, getah bawangnya itu ada di kulit baby kalian seperti itu. Nah, ini udah selesai proses untuk mengenakan bajunya. Di sini aku masih menggunakan bedong, tapi bedongnya ini aku enggak bedong ke baby ya, tujuannya maksudnya enggak dikerutin atau dibuat bedong itu bagian tangan atau kakinya biar lurus. Tujuannya enggak. Bedong di sini aku pakai untuk melindungi baby aku dari nyamuk, satu, yang kedua agar baby aku itu enggak kedinginan. Seperti itu. Nah, jadi bedong ini tujuannya di aku itu sebagai selimut ya tentunya teman-teman. Nah, di sini karena dia ini enggak bangun, tapi aku tetap mau bersihin lidah atau bagian mulut baby aku. Di sini aku menggunakan kasa steril ya. Teman-teman boleh pakai metode apa aja. Bisa pakai kasa steril atau bisa pakai silikon gitu ya, yang ada sikatnya, itu boleh banget. Tapi kalau misalnya silikon yang ada sikatnya itu biasanya tuh gede banget. Walaupun dimasukin ke kelingking itu masih gede banget dan masih, menurut aku masih kebesaran ya di mulut baby aku untuk dimasukin. Jadi kayak kesannya itu terlalu maksa ya untuk masuk ke dalam mulut baby aku. Jadi aku menggunakan kasa steril yang dicelupkan ke, sebenarnya harus menggunakan air hangat. Tapi biasanya kalau air hangat di baby aku itu kayak dia itu kayak gimana ya, kayak nggak nyaman dan kayak kaget gitu. Walaupun airnya itu udah nggak panas atau maksudnya sedang hangat gitu, dia itu kaget terkadang. Jadi aku menggunakan air biasa aja, air mineral biasa aja untuk membersihkannya. Nah, di sini karena baby aku itu bobo, jadi aku membersihkan areal itu yang bisa aku cakup dan tidak aku paksakan ya tentunya teman-teman. Untuk membersihkan lidah baby itu sebenarnya gerakannya itu menyapu. Jadi dari sisi sebelah kiri bibir ke arah sisi sebelah kanan bibirnya. Jadi ujung-ujung bibir itu biar kena libasannya dan gerakannya itu menyapu teman-teman. Nah, di sini karena faktor keadaan ya, baby aku lagi bobo dan susah banget untuk membuka mulutnya. Jadi aku bersihkan bagian luar atau bagian yang bisa aku sapu saja. Nah, untuk membersihkan lidah dan bibir bayi ini kalian bisa lakukan pagi dan malam ya, sebelum bobo itu. Jadi pagi itu saat selesai mandi itu bisa dibersihkan, atau sebelum mandi juga bisa dibersihkan. Kemudian juga malamnya itu pada saat selesai mandi ataupun sebelum bobo itu bisa kalian bersihkan. Nah, di sini karena baby aku ini sedang pilek ya tentunya teman-teman. Di sini aku menggunakan Transpumin. Ini mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk share merek dagang, enggak. Tapi di sini aku share produk yang aku gunakan dan hasil dari rekomendasi teman-teman aku. Nah, untuk mengatasi pilek di sini aku menggunakan
Transpumin, kemudian Cesa biru. Nah, di sini enggak ketayang ya di video ini, tapi yang biasa aku gunakan adalah Transpumin yang seperti ini. Kemudian Cesa biru itu yang untuk pilek ya. Digunakan di kaki dan di tangan. Kalau untuk Transpumin ini aku gunakan di bagian jidat atau apa ya? Jidat atau bagian dekat dengan mata itu. Kemudian di hidung dan di dada. Nah, karena ini babynya sedang bobok, jadi aku susah untuk ke bagian punggungnya ya. Biasanya kalau misalnya dia nggak bobok, badannya itu sangat mudah untuk dibolak-balikan ya. Jadi aku biasanya untuk Transpumin aku menggunakannya itu di jidat, di hidung, di dada. Kalau misalnya untuk Cesa itu di kaki dan tangannya. Nah, aku combine. Untuk mengatasi pilek itu biasanya aku menggunakan 2 produk itu. Kemudian aku menggunakan Pure Kids untuk di alat diffusernya, kemudian mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin. Kemudian juga aku menggunakan di masasnya menggunakan bawang dan minyak VCO. Jadi minyak VCO itu dicampurkan di bawang. Kemudian bawangnya ini sebelumnya biar tidak memicu alergi, bawangnya ini dipanaskan ya. Dipanaskan dengan cara dibakar di api, kemudian baru dicampurkan ke minyak VCO, lalu digunakan masas. Setelah masas itu dimandikan, kemudian baru digunakan 2 produk ini. Seperti itu. Nah, untuk malamnya atau untuk pada saat tidur aku menggunakan diffuser Pure Kids ya yang aroma orange, itu untuk melegakan pernapasannya dia. Kemudian aku juga dikasih obat oleh dokter aku. Kebetulan ini pileknya itu lumayan keras, jadi baby aku ini sempat di nebulator, menggunakan alat nebulator itu. Kemudian juga aku menggunakan obat sirup ya untuk mengatasi pileknya. Nah, di video ini aku nggak tayangin karena biasanya obat pilek diffuser yang seperti itu digunakan pada saat tidur malam ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian mau tahu, aku akan kasih di kolom deskripsi ya obat yang digunakan, diffuser apa yang digunakan untuk mengatasi pilek baby. Nah, ini udah selesai proses untuk menggunakan bajunya, jadi seperti ini. Nah, buat kalian mohon bantuannya ya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video edukasi lainnya. Nah, untuk kalian yang pengen tahu tentang baby selengkapnya atau pengen menghubungi aku, kontaknya sudah ada di bio ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye bye. Salam sehat Bunda dan babynya.